Shalom Elohim, salam sejahtera bagi saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom Elohim kepada ketiga pribadi yang esa, yang ilahi surgawi yang sudah ada di dunia ini, yaitu Roh Bapa Yahweh, Roh Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus yang telah berdiam di dalam diri manusia terpilih, yaitu di dalam diri Bapak Eman Lahagu, Bapak Aditya Nugrahanto, dan Ibu Fei mempelai ilahi Jesus Christ. Saya akan membacakan Wahyu pasal yang kedua, ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-17. Saya akan membacakan kitab Wahyu yang saya ambil di dalam Wahyu pasal 2 ayat 12 sampai 17. Firman Tuhan berkata, "Berbahagialah orang yang mendengar dan membacakan kitab Wahyu ini." Perikop kepada jemaat di Pergamus. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus, inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana, di tempat tahta iblis, dan engkau berpegang kepada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku, juga tidak pada zaman Antipas saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu di mana iblis diam. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Biliam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel, supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang pada ajaran pengikut Nikolaus. Sebab itu bertobatlah. Jika tidak demikian, aku akan segera datang kepadamu, dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi, dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Terpujilah nama Tuhan. Saat ini saya tidak akan menafsirkan kitab Wahyu yang saya baca ini, karena yang dapat menafsirkannya adalah pemegang kitab dan yang membuka kitab yang termaterai ini. Yang telah ada malaikat itu yang tertulis di dalam kitab Wahyu, yang memegang kitab dan pembuka materai itu sudah turun malaikat ini ke dalam dunia ini. Pemegang gulungan kitab dan pemegang pembuka materai itu adalah, yang memegang gulungan kitab itu adalah eh, roh malaikat yang ada di kitab Wahyu, yaitu yang saat ini ada di dunia, yaitu di dalam diri mempelai ilahi Ibu Fei. Dan yang membuka gulungan kitab itu adalah roh Alfa Omega yang sudah ada di dunia ini, yaitu di dalam diri Bapak Aditya Nugrahanto. Manusia-manusia terpilih dari dunia ilahi, mereka inilah yang sanggup untuk menafsirkan dan membuka materai yang tertulis di dalam kitab Wahyu. Berbahagialah orang yang mendengar dan membacakan kitab Wahyu ini, seperti kata firman Tuhan. Saya mengingatkan untuk saya dan kita semua bahwa di akhir zaman ini sedang digenapi semua yang tertulis di dalam kitab Wahyu. Salah satunya adalah tentang pemakaian tanda antikris di dalam cairan botol enjusan itu. Semua anak-anak Tuhan, bahkan hampir semua manusia sudah menerima cairan Lucifera ini, yaitu cairan antikris, tanda antikris 666, Dajjal mata 1, di dalam cairan botol enjusan itu. Bahkan banyak hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta yang mengajak umat Tuhan untuk memakai tanda ini. Bahkan menjadi seperti sales atau penjual, mengajak menyuruh jemaat-jemaat Tuhan
untuk memakai tanda ini dan mempromosikan tanda ini. Sehingga banyak anak-anak Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan yang tersesat karena mengikuti gembalanya, mengikuti hamba Tuhan itu. Tetapi ketika anak-anak Tuhan atau hamba-hamba Tuhan atau gembala-gembala yang sudah tahu akan enjusan itu adalah tanda antikris 666 Dajjal mata 1, yang telah menerima tanda itu, materai dunia 66 di dahi barcode, yang telah tahu kebenaran ini, tetapi tidak menyembah secara roh. Meskipun sudah menerima tanda tetapi tidak menyembah secara roh, yaitu sistem dunia ini dengan sistem digital pembayaran digital, yaitu QRIS, barcode, QR, kemudian atau memakai pembayaran dengan memakai anggota tubuh, tidak sampai kepada penyembahan dan tahu akan hal ini, kebenaran ini, dan bertobat dan bayar harga untuk mati martir di masa antikris ini, tanpa menyangkal kuasa Tuhan, tanpa menghujat nama Tuhan, dan tanpa menyembah binatang patung itu, yaitu sistem itu. Maka firman Tuhan katakan, siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi. Aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh penerimanya. Demikianlah firman Tuhan yang saya bisa sampaikan buat saudara-saudari dimanapun berada. Tuhan Yesus yang telah ada di tengah-tengah dunia ini, rohnya berdiam di dalam diri Bapak Aditya Nugrahanto, yaitu roh Alfa Omega, saat ini menuntun kita anak-anak Tuhan di zaman akhir ini, yang membimbing, mengarahkan, menuntun untuk kita hidup di zaman akhir ini, zaman antikris ini, dan untuk membukakan materai-materai kitab yang termatrai, yang tersegel saat ini dibukakan bagi kita semua. Dan juga Tuhan Yesus sanggup untuk menetralkan darah-darah kita, manusia yang sudah tercemar dengan darah Lucifera, yaitu cairan enjusan di dalam botol itu. Hanya kuasa darah Yesuslah yang sanggup untuk menetralkan kita, darah kita, supaya kita kembali kepada hubungan kita kepada Tuhan dan kembali kepada kodrat ilahi kita, yaitu menjadi manusia cahaya. Hanya kuasa darah Yesus yang dapat menetralkan supaya hubungan kita kembali dengan Tuhan Allah, pencipta semesta alam ini. Terpujilah nama Tuhan, kiranya kesaksian ini memberkati saudara-saudari semua. Hanya nama Tuhan Yesus yang layak dimuliakan, diagungkan. Haleluya, haleluya. Amin.